Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tara Devina dengan NPM 205400091 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 03 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Teori Kurikulum, Instrumen Mengajar, dan Hubungan Komponen Kurikulum dengan Instrumen Mengajar. Baiklah, kita mulai. Yang pertama dari pengertian komponen kurikulum. Komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari keempat komponen-komponen pengembangan kurikulum di atas. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan ini erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan ini memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau disebut dengan TPN. Tujuan ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Karena tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional ini bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional atau dengan disebut TI. Tujuan ini harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau disebut dengan TP. Ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas guru.
Selanjutnya, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu yang pertama domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif ini berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sifat tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Yang ketiga, domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik itu materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Komponen metode atau strategi ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Sedangkan metode sendiri adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dalam satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi adalah pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi 1 atau formatif sumatif, dimensi 2 proses produk, dan dimensi 3 operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Dengan adanya 3 dimensi itu, maka dapat digambarkan sebagai kubus. Selain itu, dapat lagi kurikulum ditinjau dari segi historis, yakni bagaimanakah kurikulum sebelumnya yang dipandang oleh antecedent. Oleh sebab itu, ketiga dimensi itu masing-masing mempunyai 2 komponen. Pertama, dari dimensi 1 atau formatif sumatif itu memiliki komponen formatif sumatif. Formatif sendiri itu dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Sumatif, proses evaluasi ini dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu. Misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dari akhir proses implementasi kurikulum. Yang kedua, dimensi 2 memiliki komponen proses dan produk. Proses ini dievaluasi metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Apakah tepat penggunaannya, apakah berhasil baik atau tidak, kesulitan apa yang dihadapi. Sedangkan produk itu yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru dan hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Yang ketiga, dimensi 3
atau komponen operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Di sini operasi sendiri itu keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Hasil belajar siswa di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misal lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar. Teori selanjutnya, pengertian instrumen mengajar. Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Selain itu, instrumen juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengajar terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, bahan ajar, program tahunan, dan program semester. Yang pertama, saya akan membahas mengenai silabus. Silabus terdiri dari pengertian silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu ataupun seluruh KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsipnya yang pertama terdiri dari ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang selanjutnya, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang berikutnya, aktual dan kontekstual. Cakupan ini terdiri dari indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan fleksibel, ini keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip pengembangan silabus yang terakhir menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, langkah pengembangan silabus. Adapun langkah dari pengembangan silabus, yang pertama mengkaji kompetensi inti.
Yang kedua, mengkaji kompetensi dasar. Yang ketiga, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, pengembangan penilaian. Yang ketujuh, pengalokasian waktu. Dan yang terakhir, menentukan media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Terdiri dari yang pertama, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, prinsip pengembangan RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP, hendaknya memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Berikutnya, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Berikutnya, mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, langkah pengembangan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Langkah-langkah pengembangannya berdasarkan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus pada kurikulum nasional. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penjabaran jenis penilaian. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu dan menentukan sumber belajar. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKDP terdiri dari yang pertama, pengertian LKDP. LKDP didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. Slide itu merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua, manfaat LKDP. Manfaatnya dapat diperoleh dengan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Yang ketiga, tujuan LKDP.
Tujuan penyusunan dan penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini untuk pembelajaran yaitu menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Selanjutnya, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian belajar peserta didik, dan memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Yang keempat, langkah menyusun LKDP. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul LKPD. Dan yang terakhir, penulisan LKPD. Dalam penulisan LKPD, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan juga dalam penyusunan LKPD tersebut. Yang pertama, merumuskan kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, menyusun materi. Yang kelima, syarat penyusunan LKPD. Yang pertama, syarat didaktik. LKPD yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat didaktik yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik sesuai dengan ciri-ciri kurikulum 2013, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, emosional, moral, dan etika pada diri peserta didik, dan pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. Yang kedua, syarat konstruksi. Syarat-syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya harus tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak pengguna, yaitu anak didik. Yang ke-6, syarat teknis penyusunan LKPD. Yang pertama, menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf lain atau Romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, menggunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 kata dalam satu garis, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, dan mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi. Itu menurut syarat teknis berupa tulisan. Yang kedua, berupa gambar. Gambar yang baik untuk LKPD adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang terakhir, berupa penampilan. Penampilan sangat penting dalam LKPD. Anak pertama akan tertarik pada penampilan, bukan pada isinya. Yang keempat, media pembelajaran terdiri dari yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah: yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajarkan pada setiap jam pelajaran. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasikan, memamerkan, dan lain-lain. Yang ketiga, macam-macam dari media pembelajaran. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak atau buku dan papan tulis. Selain itu, banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain seperti gambar, model, overhead, proyektor,
dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti kaset, audio, video, slide, serta program pembelajaran komputer masih sangat jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Yang keempat, prinsip pemilihan dan penyusunan media pembelajaran. Menentukan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi pertimbangan utama. Yang kelima, langkah membuat media pembelajaran. Adapun langkah-langkah membuat media pembelajaran, yang pertama dapat menganalisis keperluan dan karakteristik siswa, yang kedua merumuskan tujuan instruksional dan operasional, yang ketiga merumuskan butir-butir materi secara terinci, yang keempat mengembangkan alat ukur keberhasilan, yang kelima menuliskan naskah media atau penyusunan yang digunakan, dan yang terakhir mengadakan tes dan revisi. Yang kelima, bahan ajar. Terdiri dari yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi bagi guru dan fungsi bagi siswa. Fungsi bagi bahan ajar bagi guru antara lain menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran guru dari seseorang pengajar menjadi seorang fasilitator, dan sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar bagi siswa antara lain siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang lain. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri, dan sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai, serta sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa. Yang ketiga, tujuan penyusunan bahan ajar. Adapun tujuan penyusunan bahan ajar sebagai berikut: menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku yang terkadang sulit diperoleh, dan memudahkan guru dalam melaksanaan pembelajaran. Yang keempat, manfaat bahan ajar. Adapun manfaat bahan ajar bagi guru, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Adapun manfaat bahan ajar bagi peserta didik, yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Yang kelima, prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Dan motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Dan yang terakhir, mencapai tujuan dan mengetahui hasil yang dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Yang keenam, jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Bahan ajar berdasarkan sifatnya dapat dibagikan 4 macam, yaitu yang pertama, bahan ajar yang berbasis cetak, bahan ajar yang berbasis teknologi, bahan ajar yang digunakan untuk praktif atau proyek, dan bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaktif manusia. Yang ketujuh, langkah penyusunan bahan ajar. Langkah penyusunan bahan ajar, yang pertama, analisis kebutuhan bahan ajar, analisis kebutuhan dasar beserta indikator, analisis sumber belajar, dan yang terakhir, pemilihan dan penentuan bahan ajar. Yang keenam,
program tahunan. Terdiri dari yang pertama pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Yang kedua, komponen program tahunan. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat alokasi waktu, yang kelima keterangan, dan yang ketiga langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang ke-1, mendaftar kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketiga, menentukan topik dan membagi habis jumlah jam pelajaran efektif ke semua unit pelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktu yang terdapat dalam hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Yang ketujuh, program semester. Terdiri dari yang pertama, pengertian program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang dilaksanakan, dan keterangan-keterangan. Yang kedua, komponen program semester terdiri dari identifikasi, bulan, standar kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun program semester. Yang pertama, mengisi kompetensi dasar pada setiap unit berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Yang kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar, mengisi materi pokok, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit, dan membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Teori selanjutnya, hubungan antara kurikulum dengan instrumen mengajar. Keterkaitan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan suatu sistem kurikulum. Karena kurikulum itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen, seperti halnya dalam suatu sistem maupun kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Kesimpulan, komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Instrumen merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Selain itu, instrumen juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengajar terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik, media pembelajaran, bahan ajar, program tahunan, dan program semester. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan suatu sistem kurikulum. Karena kurikulum itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam suatu sistem maupun kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Baiklah, sekiranya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.